Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afdalul Rahman, mahasiswa Magister Program Studi Pendidikan Matematika. Bertemu lagi bersama saya, pada mata kuliah, Sejarah dan Filsafat Matematika. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang tokoh yang berperan dalam penemuan geometri Thales, serta kontribusi mereka. Dalam sejarah perkembangan matematika Yunani, Thales dari Miletus, secara tradisional dihormati sebagai Bapak Geometri, karena dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan penalaran deduktif dan pembuktian logis dalam geometri, berbeda dengan pendekatan empiris bangsa Mesir dan Babilonia. Namun, Thales tidak hidup dan bekerja dalam ruang hampa. Berbagai dokumen sejarah, termasuk catatan dari Proklus, Herodotus, dan Aristoteles, menunjukkan bahwa terdapat tokoh-tokoh lain yang berperan penting, baik sebagai pendahulu, penerus, maupun pencatat warisan pemikiran Thales. Tokoh-tokoh ini tidak hanya melestarikan penemuan Thales, tetapi juga mengembangkan, menyebarluaskan, dan mendokumentasikannya. Sehingga, geometri deduktif dapat terus berkembang hingga mencapai puncaknya pada zaman Euclid, Archimedes, dan Apollonius. Berikut adalah uraian mengenai tokoh-tokoh tersebut, beserta kontribusi masing-masing. Pertama, adalah Pythagoras dari Samos, hidup sekitar tahun 580, sampai dengan tahun 500 sebelum Masehi. Peran dalam kaitannya dengan Thales adalah: Thales pernah menjadi guru bagi Pythagoras. Beberapa sumber kuno menyatakan bahwa Thales melihat potensi kejeniusan Pythagoras yang masih muda, dan kemudian mengajarkan semua ilmu yang diketahuinya kepada Pythagoras. Dengan demikian, Pythagoras adalah penerus langsung tradisi keilmuan Thales. Adapun kontribusi dari Pythagoras adalah: pertama, pengembang teori bilangan pertama. Pythagoras, secara tradisional disebut sebagai orang pertama yang mengembangkan teori bilangan dalam matematika Yunani. Ini berbeda dengan pendekatan Thales yang lebih fokus pada geometri. Kedua, memperluas cakupan matematika. Bersama dengan pengikutnya, kaum Pythagoras, teori bilangan dan geometri berkembang sedemikian pesat, dari awalan sederhana yang dirintis Thales. Ketiga, mendasari pencapaian puncak matematika Yunani. Perkembangan yang dimulai oleh Thales, dan kemudian diperluas oleh Pythagoras serta kaumnya, menjadi fondasi bagi karya para ahli geometri hebat zaman kuno, Euclid, Archimedes, dan Apollonius, yang mencapai puncaknya pada periode 350 sampai dengan 200 sebelum Masehi. Keempat, pewaris dan pengembang tradisi deduktif. Meskipun Thales memperkenalkan metode deduktif, Pythagoras dan sekolahnya yang mengembangkan lebih lanjut tradisi pembuktian logis ini, ke dalam bidang teori bilangan, dan geometri secara sistematis. Tokoh berikutnya, yaitu Euclid, Archimedes, dan Apollonius. Peran ketiga tokoh ini dalam kaitannya dengan Thales adalah, ketiga tokoh ini merupakan ahli geometri hebat zaman kuno, yang karyanya merupakan puncak dari perkembangan matematika Yunani awal. Mereka berdiri di atas fondasi yang dirintis oleh Thales, dan dikembangkan oleh Pythagoras. Adapun kontribusi dari ketiga tokoh tersebut adalah: pertama, Euclid. Euclid hidup sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Di antara kontribusinya, yaitu: pertama, menyusun elemen. Karya monumentalnya yang berjudul Elemen, menjadi kitab suci geometri selama lebih dari 2000 tahun. Dalam karya ini, Euclid menyusun secara sistematis semua pengetahuan geometri yang ada sebelumnya, termasuk teorema-teorema yang pertama kali ditemukan oleh Thales, seperti sudut dalam setengah lingkaran adalah siku-siku, sudut-sudut ala segitiga sama kaki sama besar, dan teorema kekongruenan segitiga. Kedua, membakukan metode aksiomatik deduktif. Euclid mengambil metode pembuktian deduktif yang diperkenalkan Thales, dan mengembangkannya menjadi sistem aksiomatik yang ketat, di mana semua teorema diturunkan dari sejumlah kecil aksioma dan postulat. Ketiga, melestarikan warisan Thales. Tanpa karya Euclid yang sistematis, banyak penemuan Thales mungkin hanya akan menjadi anekdot yang terlupakan. Selanjutnya, Archimedes dari Syracuse, hidup sekitar tahun 287 sampai dengan 212 sebelum Masehi. Di antara kontribusinya, yaitu: pertama, menerapkan geometri pada masalah praktis dan teoritis. Archimedes menggunakan prinsip-prinsip geometri yang dirintis Thales untuk menghitung luas dan volume bangun-bangun rumit, misalnya lingkaran, bola, silinder, dan parabola. Kedua, mengembangkan metode penghitungan yang mendekati kalkulus. Archimedes menemukan metode penghampiran, misalnya untuk menghitung nilai phi,
yang menunjukkan perkembangan jauh dari geometri sederhana Thales. Ketiga, mengkombinasikan geometri dengan fisika. Karyanya tentang keseimbangan benda, pusat gravitasi, dan hidrostatika, menunjukkan bagaimana geometri deduktif dapat diterapkan pada dunia fisik. Selanjutnya, Apollonius dari Perga, yang hidup sekitar tahun 262, sampai dengan tahun 190 sebelum Masehi. Di antara kontribusinya yaitu, pertama, mengembangkan teori irisan kerucut. Apollonius menulis karya besar koniks yang membahas elips, parabola, dan hiperbola. Ini merupakan perluasan drastis dari geometri Thales yang masih terbatas pada lingkaran, segitiga, dan garis lurus. Kedua, memperkenalkan terminologi yang masih digunakan hingga kini. Istilah-istilah seperti parabola, elips, dan hiperbola berasal dari karyanya. Ketiga, menunjukkan kematangan geometri Yunani. Karya Apollonius membuktikan bahwa geometri deduktif yang dimulai Thales telah berkembang menjadi cabang ilmu yang sangat canggih dan abstrak. Selanjutnya, tokoh yang sangat berperan dalam geometri Thales, yaitu Proclus, hidup sekitar tahun 450 Masehi. Peran dalam kaitannya dengan Thales, yaitu Proclus adalah filsuf Neoplatonis yang hidup sekitar 1000 tahun setelah Thales. Ia menulis pandangan terhadap buku pertama elemen Euclid, Commentary on the First Book of Euclid's Elements, yang menjadi sumber utama informasi kita tentang Thales. Adapun di antara kontribusinya adalah, pertama, dokumentasi sejarah yang sangat berharga. Karena Thales tidak meninggalkan catatan tertulis apapun, Procluslah yang mencatat dan menyampaikan informasi tentang penemuan-penemuan Thales. Tanpa catatan Proclus, hampir mustahil bagi kita untuk mengetahui siapa Thales dan apa kontribusinya. Kedua, mencatat daftar proposisi geometri Thales. Proclus secara eksplisit menyebutkan 6 proposisi geometri yang dikaitkan dengan Thales, yaitu 1. Suatu sudut yang dilukis di dalam bangun setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. 2. Sebuah lingkaran dibagi 2, sama besar oleh diameternya. 3. Sudut-sudut alas dari sebuah segitiga sama kaki, besarnya sama. 4. Jika dua buah garis lurus saling memotong, maka sudut-sudut yang bertolak belakang memiliki besar yang sama. 5. Sisi-sisi dari segitiga yang sebangun adalah sebanding. Dan 6. Dua segitiga disebut kongruen jika satu sisi dan dua sudut yang berdekatan, secara berturutan, dari kedua segitiga itu sama. Selanjutnya, kontribusi Proclus yang ketiga, yaitu mencatat metode Thales. Proclus menyatakan bahwa, dalam beberapa kasus, metode yang digunakan Thales bersifat lebih umum, sementara dalam kasus lain lebih empiris. Keempat, menyatakan Thales sebagai pembawa geometri dari Mesir ke Yunani. Proclus menulis, Thales adalah orang pertama yang pergi ke Mesir dan membawa pulang pengetahuannya tentang geometri ke Yunani. Dokumen-dokumen yang ditemukan secara tegas menyatakan bahwa Thales sendiri tidak meninggalkan catatan tertulis dalam bentuk buku atau dokumen lainnya. Pengetahuan tentang Thales dan penemuannya berasal dari penulis-penulis yang hidup berabad-abad kemudian, seperti Proclus, Herodotus, Plutarch, dan Aristoteles. Mereka berperan sebagai pencatat dan pewaris cerita tentang Thales, meskipun keakuratan historis dari beberapa anekdot masih diperdebatkan. Demikianlah pembahasan mengenai tokoh yang berperan dalam penemuan geometri Thales, serta kontribusi mereka. Adapun sumber utama materi pada video ini, yaitu buku Sejarah dan Filsafat Matematika, terbitan Universitas Terbuka, edisi 1, tahun 2014. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.